Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Ada loh pepatah perkenalan yang tidak asing lagi di telinga kita. Pepatah itu berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Sekarang, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita dapat saling mengenal dan menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai saudara. Perkenalkan, nama saya Anastasia Mela Setiawati. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma, program studi Pendidikan Keagamaan Katolik dengan nomor induk mahasiswa 191124040. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sedang melihat video ini untuk mengenal Injil Lukas secara lebih lanjut, lalu kita akan bersama-sama membahas dan merefleksikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Apakah dari antara Bapak, Ibu, dan teman-teman online saya saat ini ada yang tahu Injil Lukas itu termasuk ke dalam Injil apa? Iya, Injil Lukas termasuk ke dalam kelompok Injil Sinoptik. Injil Sinoptik sendiri terdiri dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalimat Injil Sinoptik terdiri dari dua kata, yaitu Injil dan Sinoptik. Berdasarkan asal kata, Injil yang dalam bahasa Yunani Evangelion berarti kabar baik. Dan sinoptik yang berasal dari bahasa Yunani, hin dan optik berarti kesamaan cara pandang. Jadi, Injil sinoptik berarti kabar baik yang memiliki kesamaan cara pandang. Dalam hal ini berbeda ya dengan Injil Yohanes. Mari sekarang kita kembali kepada Injil Lukas. Injil Lukas mendapat kisah lanjutan dalam Kisah Para Rasul. Berkaitan dengan siapa penulisnya, bapak-bapak gereja, salah satunya Irenaeus, atau berdasarkan tradisi gereja sejak abad pertengahan kedua, berkata bahwa penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu sama, yakni memang bernama Lukas. Nama Lukas 3 kali tampil dalam Perjanjian Baru, yakni dalam Kolose bab 4 ayat 14, ia disebut tabib dan sahabat Paulus. Di dalam Filemon bab 1 ayat 24, ia disebut teman sekerja Paulus. Dan terdapat pula di dalam 2 Timotius bab 4 ayat 11. Berdasarkan Kolose bab 4 ayat 10-14, sungguh jelas dikatakan bahwa Lukas bukanlah seorang Yahudi, karena tidak mengikuti tradisi sunat. Berkaitan dengan penyusunannya, Injil Lukas mulai disusun menjelang akhir abad pertama, yakni sekitar tahun 80 Masehi setelah Paulus berada dalam penjara di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Menurut kesaksian penulis yang tertuang dalam pendahuluan, yakni Lukas bab 1 ayat 1-4, sudah banyak beredar berita tentang peristiwa yang telah terjadi di zamannya. Dan dalam waktu yang agak lama setelah kejadian itu, barulah penulis mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur. Penulis mempersembahkannya kepada Yang Mulia Theophilus. Identitas Theophilus tidak diketahui dengan pasti, tetapi berdasarkan dugaan, Yang Mulia dekat dengan penginjil Lukas, dan penginjil Lukas mengharapkan Theophilus mengongkosi penyebaran karyanya. Ada pula tradisi yang mengatakan bahwa Injil Lukas disusun di Akhaia, Yunani Selatan. Tetapi karena bukti kurang kuat, maka disimpulkan penyusunan terjadi di kawasan sekitar Laut Tengah di luar Palestina. Injil Lukas ditujukan kepada semua orang, yang pada saat itu ditujukan kepada jemaat yang berkebangsaan dan kebudayaan Yunani, dan bukan keturunan Yahudi. Pada Lukas bab 1 ayat 3,
diungkapkan bahwa penulis menyusun Injil secara teratur dan terarah, tetapi bukan berdasarkan urutan waktu dan lain sebagainya. Penginjil Lukas menempatkan peristiwa atau sejarah yang diceritakan secara umum. Hal itu tertulis dalam Injil Lukas bab 1 ayat 5, bab 2 ayat 1 sampai 2, bab 3 ayat 1 sampai 2. Penginjil juga menyebutkan tokoh-tokoh dari sejarah politik yang tertuang di dalam Injil Lukas bab 23 ayat 12 dengan maksud menyampaikan masa yang lampau. Penginjil dalam penulisannya juga hendak meriwayatkan Yesus yang tampil dalam sejarah dan mencakup seluruh sejarah manusia dengan tujuan memperteguh iman pembaca. Yang menjadi kekhasan dari Injil Lukas adalah yang pertama, dari semua Injil, Lukas menampilkan kesusastraan yang baik, mulai dari gaya penulisan, kosakata, penyampaian isi, dan penguasaan bahasa Yunani halus. Yang kedua, Lukas menekankan cakupan universal dari Injil, bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Walaupun pada saat itu Injil Lukas sempat ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yang ketiga, Lukas menunjukkan gelar utama Yesus, yakni anak manusia. Terdapat di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 7, bab 9 ayat 22, bab 18 ayat 31. Yang keempat, Lukas menggambarkan perhatian Yesus terhadap orang-orang yang serba kekurangan, tertekan, dan tertindas, baik perempuan, anak-anak, orang miskin, orang sakit, orang yang dianggap sampah masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kekhasan yang kelima, yang terakhir, dari sekian banyak perumpamaan dalam Injil Lukas, dari segi ceritanya, perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 atau orang Samaria yang murah hati dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 sungguh sangatlah unggul. Setelah mendengar pemaparan tentang Injil Lukas, sekarang mari kita mendengarkan perumpamaan yang sangat unggul dan menjadi kekhasan dari Injil Lukas, yakni perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya,
rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah dari antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Setelah melihat dan mendengarkan bacaan Injil tadi, coba bagaimana perasaannya? Apakah kita merasa diteguhkan untuk semakin mengasihi sesama? Atau kita menjadi bingung? Seperti halnya seorang ahli Taurat yang bertanya, siapakah sesamaku? Saya kira pertanyaan itu sudah tidak aktual lagi. Kita semua tahu bahwa sesama itu adalah semua orang yang ada di dekat atau di sekitar kita. Yang seharusnya kita renungkan saat ini adalah jika kita harus menghadapi peristiwa yang sama, bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap sesama kita itu? Akankah kita menganggap itu sebagai beban, tantangan, atau bahkan kita menganggap itu sebagai anugerah? Saya rasa kita harus menanggapinya dengan terang iman. Bila kita dihadapkan dengan sesama yang menderita atau tersingkir, marilah kita berusaha peka dan menyadari bahwa itu merupakan permintaan yang datang dari Yesus sendiri. Jangan sampai mau nolong tapi kita malah bertanya, mana lihat KTP-nya? Atau ada nggak surat baptisnya? Atau meminta bukti-bukti lainnya. Nah, hendaknya kita menyingkirkan pikiran-pikiran dan tindakan yang demikian ya dalam mengasihi dan menolong sesama. Melainkan, mari sing-singkan lengan baju, lekas bantu tanpa pandang bulu.